Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan membuat panduan dalam menganalisis data menggunakan program SPSS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfi Basiroh dengan NIM 432200101121, S1 Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana. Video ini saya buat guna memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum dengan dosen pengampu Ibu Riri Pratiwi, SEMAK. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Untuk melakukan analisis data menggunakan program SPSS, yang perlu kita siapkan adalah data hasil kuesioner Untuk melakukan analisis data menggunakan program SPSS, yang perlu kita siapkan adalah data hasil kuesioner. Data hasil kuesioner yang saya gunakan di sini adalah hasil data dari skripsi milik saudara Rosiful Akli dengan judul pengaruh tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan studi empiris UMKM di wilayah Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Berikut adalah data hasil kuesioner yang terdapat dalam skripsi milik saudara Rosiful Akli. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah membuat rekapitulasi jawaban responden atas item-item pernyataan kuesioner dalam bentuk tabulasi data. Dalam membuat tabulasi data ini, sebaiknya kita rekap di Excel terlebih dahulu. Seperti ini. Ini adalah hasil rekapan dari data-data kuesioner tadi ya. Nah, di sini saya memiliki responden sebanyak 25 orang sebagai sampel, di mana ada 4 variabel yang diteliti. Variabel pertama yaitu tingkat pemahaman wajib pajak sebagai X1, kemudian ada tingkat kesadaran wajib pajak sebagai X2, ada persepsi sanksi perpajakan sebagai X3, dan kepatuhan wajib pajak sebagai Y. Setelah kita memiliki tabulasi data, yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi dari SPSS Statistik. Nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini ada data view dan variable view. Yang kita isi terlebih dahulu adalah variable view. Di sini ada name, type, width, decimal, dan lain-lain ya. Untuk name, kita ambil data dari sini. Dari TPW1, TPW2, TPW3, TPW4, TPW5, dan total TPW. Ini kita pindahin aja teman-teman satu-satu ke sini. TPW1, TPW2, TPW3, TPW4, TPW5, dan total dari TPW. Untuk penamaan di sini kita nggak bisa menggunakan spasi ya, jadi nggak usah pakai spasi, atau mungkin spasinya bisa diganti dengan titik atau underscore. Untuk type di sini yang kita pilih adalah numerik. Width-nya itu 8, ada 8 angka, berarti ratusan juta ya. Desimalnya di sini kita ganti 0 aja karena kita nggak pakai angka yang koma-koma. Kemudian untuk value-nya di sini kita ganti, tambah, kita ganti untuk value-nya 5, labelnya adalah sangat setuju. Value-nya 4,
setuju, value-nya 3, netral, value-nya 2, tidak setuju, dan yang value-nya 1 sangat tidak setuju. Pencet OK, lalu ini bisa langsung di copy paste. Tuh, untuk ngisinya itu diemin aja, kolomnya juga, ligand juga. Untuk measure kita ganti semuanya scale ya, kayak gitu. Ini karena datanya baru sampai TPW ya, data yang dipindahin itu semuanya, jadi aku skip aja ya biar nggak kelamaan. Nah, berikut adalah data yang sudah kita pindahkan semua ke dalam SPSS. Ada 25. Selanjutnya sini kita buka data view. Setelah kita mengisi variable fluid, di sini akan ada kolom-kolom TPW1, TPW2, TPW3, TPW4 dan seterusnya. Selanjutnya kita isi kolom kosong ini dengan data yang terdapat pada Excel. Ini tinggal di copy aja, terus kita paste. Nah, jadinya kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya kalau semua datanya udah masuk, kita bisa lanjut untuk menganalisis data dengan cara kita pencet bar analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian pilih frekuensi, dan di sini saya akan masukin semua datanya. Terus kita pilih yang statistik. Di sini yang mau saya cari adalah quartile dan percentile. Untuk percentile-nya diisi 1 aja. Kemudian pencet continue dan oke. Berikut adalah hasil dari frekuensi. Di sini dapat kita lihat bahwa pada TPW1 sampel yang memilih sangat tidak setuju ada sebanyak 3 orang, yang memilih tidak setuju ada sebanyak 10 orang, netral sebanyak 3 orang, yang setuju sebanyak 6 orang, sangat setuju sebanyak 3 orang, dengan total 25 orang. Sama juga dengan yang berikutnya, TPW2, TPW3, TPW4, TPW5, dan total TPW di sini. Data selanjutnya yang dapat kita cari menggunakan SPSS statistik adalah tabel chart. Dengan cara kita klik icon analyze, terus descriptive statistic, frekuensi, dan kita pilih di kolom ini charts. Chart type-nya histogram. Kemudian kita pencet continue dan oke. Berikut adalah hasil chart dari histogram yang tadi. Ini adalah chart untuk TPW, ini untuk hasil KSW, ini untuk PSP dan KWP. Selanjutnya ada satu analisis lagi yang akan kita cari,
yaitu pada deskriptif statistik. Kali ini kita pilihnya yang deskriptif, kemudian kita masukin semua datanya. Untuk option di sini kita akan centang semuanya. Kita akan mencari mean, sum, variance, maksimum, minimum, range. Isinya variable list. Kemudian pencet continue dan oke. Ini dia hasilnya. Jadi di sini kita bisa lihat ada range statistiknya 4, minimum statistiknya 1, maksimumnya 5, sumnya 71, ada mean, standard deviation, variance statistik, sweetness, dan kurtosis. Dari hasil analisis statistik yang tadi kita cari, di sini dapat kita ketahui bahwa dalam TPW1 misalkan untuk responden yang memilih sangat tidak setuju itu ada sebanyak 3 orang. Untuk responden yang memilih tidak setuju ada sebanyak 10 orang. Untuk responden yang memilih netral ada sebanyak 3 orang, dan seterusnya. Responden yang kita miliki adalah totalnya 25 orang. Berikut adalah hasil ringkasan TPW dari TPW 1 sampai TPW 5. Ini menjelaskan bahwa dengan skor 6 ada 1 responden. Kemudian ada 1 responden yang skornya 7, ada 2 responden yang skornya 10, dan seterusnya. Begitu juga dengan KSW, PSP, dan KWP. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai tabel chart dari TPW. Jadi dari 25 responden yang kita miliki dapat diketahui mean yang kita punya adalah sebanyak 16,32 dengan standar deviasinya 5,633. Kemudian di sini ada chart untuk KSW dengan responden yang kita miliki sebanyak 25 orang. Min yang kita dapatkan adalah 13 dan standar deviasi 5,56. Untuk PSP dengan responden 25 orang, min yang kita miliki adalah sebanyak 11,72 dengan standar deviasi adalah 4,971. Untuk chart KWP, min yang kita dapatkan adalah 16,64 dengan standar deviasi 4.636 dari 25 sampel. Berikut adalah hasil dari deskriptif statistik. Pada TPW1, statistik yang kita miliki adalah 25 responden dengan range yang merupakan selisih dari nilai minimum dan maksimum, yaitu 4 hasilnya. Di sini nilai minimumnya adalah 1, maksimumnya adalah 4. Dengan sum statistik adalah 71. Untuk mean artinya skor dari TPW1 rata-rata berkisar di antara 2,84 dengan standar deviasi statistik adalah 1281 dengan varian statistik sebesar 1640. Dengan sweetness statistik ada sebanyak 323 dan kurtosis statistiknya minus 1,116. Kemudian pada KSW 1 di sini statistik yang kita miliki sama 25 responden dengan range statistik itu 4, selisih dari 5 dikurang 1 dengan sum statistik sebanyak 72 dan min-nya 2,88.
standar deviasi statistik yang kita miliki adalah sebanyak 1424 dan varian statistik adalah 2027. Untuk weakness statistik yang kita miliki adalah 134 dan kurtosisnya -1370. Selanjutnya untuk PSP 1 di sini ada statistiknya sama 25 sampel dengan range statistiknya 3, pengurangan dari 4 dikurang 1. Kemudian sum statistiknya di sini adalah 61 dengan min atau rata-rata sebesar 2,44 dengan standar deviasi statistiknya adalah 943 dan variansi statistiknya 890. Untuk weakness statistiknya 628 dan kurtosis -222. Untuk KWP, kita ambil contoh KWP 1. Untuk statistiknya sama 25 sampel dengan range atau rata-rata dengan range atau nilai tertinggi dikurang nilai terendah, yaitu 4-1, jadi range-nya 3, dengan sum statistiknya adalah 68 dan min atau rata-rata yang kita miliki adalah 2,72. Selanjutnya varian standar deviasinya 792, variansi statistiknya 672, weakness statistiknya -531 dan kurtosisnya sebanyak 300. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.